Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 9 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul NGS Based Technology for Precision Medicine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Ayurni Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Adapun pendahuluan yang akan kami bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Latar belakang. Pengobatan presisi atau akurat merupakan pendekatan pengobatan dan pencegahan yang dipersonalisasi dengan mempertimbangkan variabel individu seperti gen, lingkungan, dan gaya hidup. Tujuannya adalah untuk memberikan pasien pengobatan yang aman, efektif, dan individual dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi, serta menghindari pengobatan yang tidak berhasil atau memiliki risiko toksisitas yang tinggi. Pengobatan akurat berupaya menggunakan data genom untuk membantu memberikan pengobatan yang akurat dan tepat kepada pasien. Nah, teknologi Next Generation Sequencing atau NGS dapat digunakan dalam mengurutkan banyak gen secara cepat dan akurat. Next Generation Sequencing itu adalah teknologi pengurutan yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan jutaan hingga miliaran nukleotida DNA sekaligus. Perkenalkan, nama saya Michael Alfonso dengan 3 digit NIM terakhir 210. Pada student project kali ini didapatkan beberapa rumusan masalah seperti yang berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan precision medicine, lalu apa yang dimaksud dengan NGS dan kapan NGS digunakan, bagaimana tahapan proses NGS, dan apa contoh kasus pemanfaatan NGS. Kemudian ada pula tujuan penelitian dari student project kali ini, yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan precision medicine, untuk mengetahui dan memahami definisi dari NGS dan kapan NGS digunakan, untuk mengetahui bagaimana tahapan proses NGS, dan untuk mengetahui contoh kasus pemanfaatan NGS. Kemudian ada pula manfaat dari penulisan student project kali ini, yaitu yang pertama bagi penulis, student project ini digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan pada block cell as biochemical machinery, serta sebagai sumber edukasi. Lalu melatih kemampuan literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya seperti artikel kesehatan kementerian dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. Lalu meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi pemanfaatan teknologi berbasis NGS dalam precision medicine. Kemudian menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Lalu ada manfaat bagi institusi, yaitu memberikan tambahan pengetahuan, terutama mengenai pemanfaatan teknologi berbasis NGS dalam precision medicine, sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi jurnal ilmiah, sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa, dan sebagai tambahan literatur yang berkaitan dengan teknologi berbasis NGS. Lalu yang terakhir adalah manfaat bagi khalayak umum, yaitu untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang teknologi berbasis NGS dalam precision medicine. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Ugiata Pramana dengan 3 digit terakhir NIM saya yaitu 225. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi definisi dari pengobatan akurat atau yang sering disebut dengan precision medicine. Nah, jadi pengobatan akurat atau precision medicine itu merupakan sebuah pendekatan inovatif dalam bidang kesehatan yang dimana dalam proses pengobatannya itu akan dikumpulkan berbagai macam data dari seorang pasien, baik itu data-data gen mereka, data-data lingkungan hidup mereka, ataupun data-data gaya hidup keseharian mereka, yang dimana pengobatan ini itu bertujuan untuk memberikan sebuah pengobatan yang lebih akurat lagi. Nah, dalam praktiknya pengobatan akurat itu berpusat pada penggunaan data yang dalam jumlah yang sangat besar, baik itu dari segi orang yang dilibatkan ataupun dari segi data yang digunakan, yang dimana sebagian besar dari data yang digunakan itu merupakan data biologis seperti data genomi, transkriptomi, ataupun epigenomi. Nah, sebagian besar dari pengobatan akurat ini itu biasanya ditujukan untuk pengobatan prediktif atau pengobatan yang digunakan untuk memprediksi dan juga menghitung resiko-resiko untuk seorang kelompok individu yang memiliki kondisi biologis ataupun kondisi klinis yang sama, dengan tujuan keseluruhan yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang lebih akurat dan juga pas untuk kelompok individu yang memiliki kondisi biologis ataupun kondisi klinis yang sama tadi. Nah, untuk saat ini pengobatan akurat itu ada dua tipe, yaitu ada targeted terapis dan juga ada spesifik imunoterapis, yang dimana pengobatan ini tuh biasanya digunakan untuk orang-orang yang mengidap penyakit mungkin seperti penyakit kanker dengan stadium tingkat tinggi dan juga mungkin sudah kambuh, seperti penyakit kanker paru-paru dan juga kanker payudara, ataupun nanti jika terkena leukemia yang sudah kronis, itu bisa dilakukan pengobatan ini untuk lagi agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang nanti berujung pada kematian. Nah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Natania Fernanda Heraning dengan nomor NIM 3 digit terakhir 207. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada dalam tubuh kita terdapat dua jenis asam nukleat. Yang pertama DNA atau asam deoksiribonukleat dan RNA atau asam ribonukleat. Nah, keduanya ini berfungsi untuk membawa informasi genetik. Nah, oleh karena itu, nucleic acid sequencing atau pengurutan asam nukleat artinya adalah mengurutkan urutan nukleotida yang terdapat pada DNA atau RNA tersebut. Nah, hal yang diurutkan pada DNA dan RNA itu berbeda karena basa nitrogen yang terkandung pada DNA dan RNA itu juga berbeda. Kalau pada DNA itu ada adenin, timin, guanin, sitosin. Kalau pada RNA ada adenin, urasil, guanin, sitosin. Nah, fungsi dari nucleic acid sequencing atau pengurutan asam nukleat ini adalah dengan kita mengurutkan DNA atau RNA seseorang, kita pasti mengetahui informasi genetik dari seseorang. Nah, dengan mengetahui itu, kita juga bisa mendeteksi apabila terjadinya mutasi pada rangkaian utas DNA atau RNA seseorang tersebut. Nah, kalau untuk pengertian dari NGS atau Next Generation Sequencing, saya mengambil pengertian dari Second Generation Sequencing, yang nama lainnya adalah Massively Parallel or Deep Sequencing. Nah, itu adalah salah satu metode pengurutan DNA dan RNA dengan mengurutkan DNA dan RNA dengan jumlah yang besar secara berdampingan, bersebelahan atau berparalel di dalam satu wadah yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rendani Rasma dengan digit terakhir 217. Sekarang yang menjelaskan tentang tahapan dan proses dari penerapan klinis NGS. Pertama-tama kita harus mengetahui salah satu kelebihan dari NGS ini adalah NGS memiliki kemampuan untuk menyelidiki banyak target sekaligus dalam jumlah ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan target. Kapasitas ini memberikan peluang yang besar bagi NGS dalam aplikasi klinis, terutama dalam perawatan pasien yang memiliki banyak sekali mutasi gen, seperti pasien kanker. Dalam perawatan pasien kanker, tumor tertentu dapat memiliki banyak sekali mutasi. Jika menggunakan uji molekuler tradisional, perlu dilakukan banyak uji untuk berbagai mutasi, sedangkan NGS memungkinkan pengecekan target ini dalam satu tes, mengurangi kebutuhan jaringan dan memberikan hasil untuk puluhan atau ratusan target DNA dalam satu tes. Studi mutasi gen pada beberapa penyakit, terutama leukemia hematopoietik, telah mengungkapkan peningkatan jumlah mutasi gen. NGS memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi dan memonitori beberapa tipe jenis dari mutasi-mutasi ini, termasuk evolusi klonal dalam perkembangan penyakit. Dalam konteks penggunaan klinis NGS, penentuan target gen untuk diuji melibatkan tahap awal penentuan mutasi genetik yang perlu diinterogasi.
Panel NGS dirancang untuk menguji mutasi genetik yang signifikan secara klinis, dan tinjauan literatur penting untuk mengidentifikasi beberapa potensi yang bisa dibilang cukup standar sampai tingkat parah atau stadium tinggi mutasi yang relevan. Tahapan NGS dimulai dari persiapan materi genetik, transkripsi balik menjadi cDNA, fragmentasi DNA, penyambungan adapter, hingga proses sequencing di flow cell. Dengan keunggulan dalam menyelidiki banyak mutasi secara efisien, NGS menjadi aspek penting dalam diagnosis dan perawatan pasien kanker, terutama dengan berkembangnya teknik imunoterapi yang membutuhkan pemahaman mendalam dalam NGS ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Paramitha Tomo dengan NIM terakhir 227, dan hari ini saya akan mempresentasikan tahap pertama dalam pengerjaan NGS, yaitu persiapan library. Jadi, apa itu persiapan library? Persiapan library itu merupakan persiapan bagi DNA atau RNA yang ingin kita sequence agar nanti saat dia masuk ke mesin NGS, dia itu sudah siap untuk melalui sequencing. Secara general, ini terbagi jadi dua tahap, yaitu fragmentasi dan juga penambahan adapter. Mungkin kita lihat dulu dari yang DNA. Untuk DNA ini, dia dapat melalui fragmentasi atau PCR, sehingga terbentuk DNA fragmentasi dan aplicons yang ingin kita sequencing. Fragmentasi ini dapat dilakukan melalui proses fisik dan juga enzimatik, atau juga enzimatik. Untuk fisiknya sendiri, itu dilakukan sonikasi, yaitu pemberian gelombang ultrasonik yang dapat menfragmentasi atau memutus ikatan dari DNA-nya. Untuk enzimatik, itu prosesnya diberikan enzim endonuklease atau enzim transfersase. Enzim transfersase ini dapat bekerja dalam proses stagmentasi, yaitu merupakan singkatan dari tagging dan juga fragmentasi. Taggingnya di sini adalah tagging adapter. Jadi, dia melakukan tagging adapter dan fragmentasi dalam satu proses yang bersamaan. Selanjutnya, setelah di fragmentasi, tahap selanjutnya adalah penambahan adapter. Apa itu adapter? Adapter itu merupakan DNA pendek untai ganda yang memiliki sequence komplementer dengan primer dan juga sequence komplementer dengan oligonukleotida yang berikatan dengan pada metode NGS. Untuk adaptor dalam proses multiplex, itu juga ada sequence index yang menjadi penanda fragmen DNA-nya. Untuk yang RNA, itu perbedaannya hanya di RNA harus mengalami transkripsi balik menjadi DNA agar dapat di sequencing. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madharevan Prajarananda dengan 3 digit NIM terakhir 229. Fragmen DNA akan diamplifikasi dalam tahap polymerase chain reaction atau biasa disebut PCR. PCR akan mereplikasi fragmen DNA hingga terbentuk klaster yang cukup untuk memberikan signal dalam proses sequencing. Sesuai dengan wadah sequencing yang dipilih, amplifikasi fragmen DNA dapat dilakukan melalui metode emulsion PCR, solid phase bridge PCR, atau solid phase template walking PCR. Emulsion PCR adalah metode PCR yang dilakukan dalam tetesan air yang dikelilingi oleh minyak. Sifat air dan minyak yang tidak larut mengurangi risiko kontaminasi apabila dilakukan PCR sampel lain dalam waktu dan minyak yang sama. Teknik PCR ini umumnya digunakan dalam teknologi NGS Torrent Iron. Amplifikasi solid phase yang dimaksudkan adalah solid phase bridge PCR dan solid phase template walking PCR adalah penggunaan primer yang menempel di permukaan wadah. Solid phase bridge PCR memiliki primer balik dan menuju permukaan flow cell. Pada proses annealing solid phase bridge PCR, kedua ujung fragmen DNA akan menempel di permukaan flow cell. Namun, solid phase template walking PCR hanya memiliki satu ujung fragmen DNA yang menempel dengan primer permukaan wadahnya. Salah satu teknologi NGS yang menggunakan teknologi solid phase bridge PCR adalah sequence Illumina. Sementara itu, teknologi NGS yang menggunakan teknik solid phase template walking PCR adalah solid wildfire.
Baik dokter, perkenalkan nama saya Maridiva Abel Sastrawan dengan 3 digit NIM terakhir 221. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sequencing dari teknologi NGS. Jadi untuk NGS ini memiliki beberapa variasi metode sequencing, yaitu terdapat 2 variasi metode. Yang pertama adalah metode sequencing melalui sintesis, dan yang kedua adalah metode sequencing melalui ligase. Di mana metode sequencing melalui sintesis ini menggunakan enzim DNA polimerase, dan sedangkan untuk ligase itu menggunakan enzim ligase. Jadi walaupun kedua metode ini menggunakan 2 enzim yang berbeda, namun metode ini memiliki persamaan, yaitu proses DNA polimerase yang melakukan replikasi satu untai DNA akan menggunakan DNTP sebagai penanda. Di mana salah satu contoh teknologi NGS yang menggunakan metode sequencing melalui sintesis itu adalah ion toren. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode sequencing melalui ligase, seperti yang dokter dapat lihat pada gambar yang tertera, itu prosesnya dimulai dengan hibridisasi probe fluorescent dengan sequence ujung DNA yang telah diketahui. Selanjutnya, enzim DNA ligase ini akan mengikatkan probe fluorescent dengan primer. Di mana probe-probe yang gagal mengikat dengan sequence DNA akan hilang akibat pencucian. Dan setelah fluorescent ini terdeteksi, probe yang mengandung fluorescent akan dipotong untuk memfasilitasi reaksi ligase selanjutnya. Salah satu contoh NGS yang menggunakan metode sequence melalui ligase adalah solid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dokter. Perkenalkan, nama saya Akbar Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 223. Di sini saya akan bahas tentang analisis data sequence. Analisis data sequence dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama merupakan pengecekan kualitas data. Pengecekan ini dilakukan oleh program seperti FastQC, TileQC, dan PIK. Kemudian setiap hasil sequence dibandingkan dengan genom referensi. Referensi genom manusia dapat diakses melalui situs Genome Reference Consortium atau Universitas Santa Cruz. Perbedaan antara sequence sampel dan genom referensi disebut dengan varian. Berdasarkan jenis mutasi yang dapat dideteksi, program identifikasi varian dibagi menjadi Gremlin Colors, Somatic Colors, identifikasi copy number variants, dan identifikasi struktural variants. Gremlin Colors digunakan untuk mendeteksi mutasi yang datang dari sel nutfah, sedangkan Somatic Colors digunakan untuk mendeteksi mutasi yang datang dari sel somatik seperti kanker. Contoh program Gremlin Colors ada GATK dan CRISPR. Sementara itu, program yang termasuk dalam Somatic Colors adalah GATK. Program seperti Galaxy Platform, VarScan 2, dan SAMTools dapat mendeteksi mutasi sel nutfah dan sel somatik secara bersamaan. Copy number variants atau CNV merupakan mutasi penggolongan jumlah genom yang menghasilkan variasi. CNV umumnya muncul dalam bentuk delesi atau duplikasi. CNV merupakan salah satu bagian dari structural variants. Structural variants, SV, meliputi perubahan genom tidak kurang dari 50 pasangan basa. Mutasi ini umumnya muncul dalam bentuk delesi, duplikasi, insersi, inversi, dan translokasi. Contoh program identifikasi CNV adalah Exome CNV dan CNVinator. Sedangkan program identifikasi SP adalah GasFC Pro dan Clever. Baik, penjelasan berikutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanum Marilia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Pembahasan berikutnya adalah mengenai contoh kasus pemanfaatan dari NGS. Pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional. Sejak merebaknya COVID-19 telah banyak diskusi mengenai asal-usul dan penularan virus penyebar dari manusia ke manusia. Menariknya, reseptor ACE2 juga dilaporkan diekstresan di ginjal dan saluran pencernaan, di mana jaringan tersebut diketahui sebagai jaringan yang menyimpan SARS-CoV. Laporan juga menunjukkan bahwa RNA SARS-CoV-19 ini dapat dideteksi dalam tinja beberapa pasien COVID-19. Dengan demikian, ada kemungkinan yang jelas tentang keterlibatan poros paru-paru hingga usus yang disebabkan oleh mikrobiota usus yang didukung oleh fakta bahwa beberapa pasien COVID-19 ini mengalami diare. Khususnya, Next Generation Sequencing atau NGS telah diterapkan pada studi COVID-19 dan telah sangat mendorong penelusuran asal-usul SARS-CoV-2 yang sangat penting dan juga untuk mengeksplorasi potensi, mekanisme, dan juga pengendalian penyebaran dari COVID-19 khususnya dari SARS-CoV-2 ini. NGS merupakan teknologi yang sangat cepat dan hemat biaya dan juga yang telah berkontribusi dalam kemajuan menentukan inang, evolusi, dan pola penyebaran dari SARS-CoV-2 yang baru, di mana hal tersebut sangat penting untuk merancang strategi pengendalian dan pencegahan penyakit yang efektif. Laju akuisisi dan analisis data yang sangat cepat membuat metode NGS ini dapat digunakan untuk memantau dan melawan penyebaran SARS-CoV-2. Upaya terkoordinasi juga diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip berbagai data untuk memfasilitasi analisis data dari SARS-CoV-2 yang lebih efisien.
Hanya dalam waktu yang singkat, NGS diterapkan untuk menemukan fungsi ACE2 dalam sistem organ yang berbeda-beda dan juga sel-sel tertentu setelah infeksi SARS-CoV-2 dan untuk mengkarakterisasi flora usus. Hal ini dapat memberikan petunjuk potensial yang menilai kerusakan organ-organ yang berbeda akibat infeksi dari SARS-CoV-2 dan juga membantu dokter untuk mencegah kerusakan organ target yang lebih baik. Yang menjadi peranan penting teknologi search sequencing dalam mengisi ketidaksetaraan antara penelitian molekuler dan juga aplikasian klinis. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Maulidi Mbak Delasti, Kedinasan Pasar Ibu dengan 3 digit tim terakhir 209. Saat ini saya akan melanjutkan pemaparan kasus yang sebelumnya sudah dijelaskan sebagian oleh rekan saya. Jadi, meskipun tidak ada pengobatan antivirus spesifik, penelitian tentang pengaruh probiotik terhadap flora usus dan pernafasan menunjukkan potensi untuk pengelolaan gejala pencernaan dan perlindungan pernafasan. Penerapan Next Generation Sequencing diharapkan dapat membantu menemukan inang perantara baru SARS-CoV-2 dan mendukung pengembangan diagnostik serta terapi baru, memberikan dukungan kuat untuk mengatasi keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan. Mungkin itu saja dari saya dan selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Cani Carigita Mahaputri dengan digit NIM terakhir yaitu 219 dari kelompok B9. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang kesimpulan dan juga saran dari proposal ini. Baik, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut. Pada kesimpulan pertama, mengenai tentang precision medicine. Jadi, precision medicine itu adalah sebuah pendekatan inovatif dalam bidang kesehatan yang menggunakan berbagai macam informasi dari genomik, lingkungan, dan juga gaya hidup seseorang untuk memandu terkait manajemen medis mereka. Terus, yang kedua yaitu ada NGS atau Next Generation Sequencing. Jadi, NGS atau Next Generation Sequencing itu adalah salah satu metode pengurutan DNA dan juga RNA dengan menyusun DNA tersebut dalam jumlah besar secara berdampingan dan juga pada peralatan-peralatan yang sama. Terus NGS ini digunakan juga untuk mengobati pengobatan presisi yang dipersonalisasi. Nah, tahapan-tahapan yang ketiga itu ada tahapan-tahapan NGS, dimulai dengan persiapan materi genetik yang sudah diisolasi. Materi genetik tersebut dalam bentuk RNA dan akan diubah menjadi cDNA. Jadi, untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang diinginkan, maka DNA tersebut akan harus melalui tahap yang dinamakan fragmentasi. Nah, selanjutnya kedua ujung dari fragmen DNA tersebut akan disambungkan yang dinamakan dengan adapter. Jadi fragmen DNA tersebut akan mulai tahap polymerase chain reaction atau yang disebut dengan PCR. Jadi kemudian klaser dari DNA tersebut akan disekuens secara paralel atau secara terus-menerus dan dilanjutkan ke analisis data sequence melalui 5 tahap. Selanjutnya proses klinis NGS ini juga dilakukan untuk menentukan mutasi genetik mana yang perlu diintegrasi dan juga selanjutnya akan dilakukan tinjauan-tinjauan literatur untuk mengidentifikasikan potensi mutasi lain yang belum termasuk dalam pedomanan tersebut tetapi mungkin sangat berperan penting dalam pengaturan-pengaturan klinis. Ini penting juga bagi laboratorium untuk berdiskusi dengan spesialis di setiap bidangnya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi pendapat dari mereka sehingga sangat berguna bagi semuanya. Jadi dengan cara itu biasanya daftar mutasi tersebut dalam query sehingga dapat dibuat. Terus yang keempat itu adalah contoh kasus pemanfaatan NGS ini. Nah, contohnya itu adalah epidemi COVID-19 yang memiliki 273 sequence genom terkait virus corona baru yang telah diunggah ke basis yang dinamakan data EpiFlu TM. Jadi khususnya penerapan teknik sequencing ini juga dapat bermakna untuk menemukan si insang perantara SARS-CoV-2 ini. Jadi yang baru untuk memblokir penularan antara spesies sebagai mengendalikan penyebaran COVID-19.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang saran. Jadi yang pertama, itu adalah perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai pengembangan metode analisis NGS yang lebih canggih untuk meningkatkan identifikasi genetik dan juga memperbanyak atau memperluas jumlah sampel penelitian untuk mencakup lebih banyak variasi genetik sehingga dapat menyempurnakan proposal ini. Terus yang kedua itu ada mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tersebut tentang NGS dan juga mekanisme yang melibatkan variasi-variasi genetik yang diidentifikasikan dan juga dapat menggali strategi implementasi dalam konteks klinis. Terus yang ketiga, yaitu pembaca juga diharapkan untuk memberikan kontribusi atas penilaian dan juga penambahan informasi mengenai NGS untuk bisa meningkatkan materi-materi dalam proposal ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi NGS-Based Technology for Precision Medicine. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penulisan naskah student project maupun penyampaian materi dalam video presentasi kami. Semoga materi kami dapat bermanfaat dalam blog CBM ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Terima kasih dokter.